Pembacaan dari kitab Tobit. Dalam perjalanannya, Tobia dan Rafael memasuki negeri Media dan sudah sampai dekat kota Ekbatana. Lalu berkatalah Rafael kepada Tobia, "Saudara Tobia," sahut Tobia, "ada apa?" Rafael menyambung, "Malam ini kita harus bermalam pada Raguel. Dia itu seorang kerabatmu dan mempunyai seorang putri bernama Sarah." Ketika mereka tiba di kota Ekbatana, berkatalah Tobia kepada temannya, "Saudara Azaria, antarkanlah aku langsung ke rumah Raguel, saudara kami." Ia pun lalu mengantarkannya ke rumah Raguel. Raguel sedang duduk pada pintu pelataran rumahnya. Mereka memberi salam kepada Raguel. Dia membalas katanya, "Banyak salam saudara-saudara, selamat datang." Lalu mereka dipersilahkannya masuk. Kemudian Raguel berkata kepada Tobia, "Tuhan memberkati engkau, nak. Engkau adalah putra seorang mulia dan baik. Alangkah celakanya ayahmu, orang yang begitu baik dan dermawan itu menjadi buta." Kemudian Raguel menyembelih seekor domba betina dari kawanannya, dan ia menyambut Tobia dan Rafael dengan ramah. Sesudah mencuci dan membasuh diri mereka duduk makan, berkatalah Tobia kepada Rafael, "Saudara Azaria, katakanlah kepada Raguel, supaya saudariku Sarah diberikannya kepadaku." Mendengar perkataan itu, berkatalah Raguel kepada pemuda itu, "Makan dan minumlah, serta bersenang-senanglah malam ini. Memang saudara, tak seorang pun lebih berhak mengambil Sarah anakku sebagai istrinya daripada engkau. Karena itu aku tidak berwenang lagi memberikannya kepada seorang kecuali kepadamu, sebab engkaulah yang paling karib. Tetapi anakku, aku harus memberitahukan kebenaran. Sarah sudah kuberikan kepada 7 laki-laki di antara saudara kita, tetapi semuanya mati pada malam pertama ketika menghampiri Sarah. Maka anakku, baiklah sekarang makan dan minum saja. Tuhan akan mengambil tindakan bagimu." Tetapi sahut Tobia, "Aku tidak akan makan atau minum apa-apa sebelum engkau mengambil keputusan tentang diriku." Maka jawab Raguel, "Baiklah, Sarah kuberikan kepadamu sesuai dengan ketetapan kitab Musa. Allah sudah memutuskan bahwa Sarah harus diberikan kepadamu. Maka hendaklah menerima saudarimu ini. Mulai sekarang ini engkau menjadi kakaknya, dan ia menjadi adikmu. Semenjak hari ini, ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Dan anakku, semoga kamu pada malam ini juga diberkati oleh Tuhan semesta langit. Semoga ia menurunkan kasih setia dan damai sejahtera atas dirimu." Lalu Raguel memanggil Sarah anaknya. Ketika Sarah datang, Raguel memang memegang tangannya, dan dengan demikian ia menyerahkan Sarah kepada Tobia sambil berkata, "Sungguh, sesuai dengan hukum Taurat, ia kupercayakan kepadamu, dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa, ia kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia, dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Moga-moga yang berkuasa di surga menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua." Selesai makan dan minum, mereka semua mau pergi tidur. Tobia diantar ke kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Setelah masuk kamar tidur, Tobia dan Sarah berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka memanjatkan doa sebagai berikut, "Terpujilah engkau ya Allah leluhur kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji engkau, dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu dan penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Ya Tuhan, bukan karena nafsu birahi ku ambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani kami berdua, dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam malaman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah semua orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah semua orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah semua orang yang takwa kepada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah semua orang yang takwa kepada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah semua orang yang takwa kepada Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan mentaati hukum-Mu. Aku akan menepatkan hati ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang utama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak ada seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Injil hari ini berbicara mengenai hukum yang utama, hukum yang terutama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, mengasihi sesama tanpa mengasihi Allah juga salah. Ya, mengasihi sesama dan tidak mengasihi Allah juga sesuatu yang tidak tepat. Karena itu kita orang-orang beriman diharapkan mengasihi Allah tetapi juga mengasihi sesama kita. Karena dengan menunjukkan kita dapat berkata kita mengasihi Allah, tetapi ketika kita tidak menunjukkan kasih kepada sesama kita, segala sesuatu yang kita buat dalam hidup kita menjadi sia-sia.
Landasan kasih kita kepada sesama adalah kasih kita kepada Allah sendiri. Hari ini kita peringati Santo Carolus Ruana dan teman-temannya martir. Mereka ini adalah pribadi-pribadi yang telah membuktikan kasih yang sejati, yaitu kasih kepada Allah dan kepada sesama, sampai mengorbankan diri mereka demi kasih kepada Allah. Semoga kita semua senantiasa berusaha untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, juga mengasihi sama kita, dan dapat memberikan diri kita untuk sesama kita. Tuhan memberkati.